Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Aditya Permana dan saya di sini untuk mempresentasikan esai yang telah saya buat. Untuk judul esai yang telah saya buat yaitu apakah pembelajaran daring itu efektif untuk anak di sekolah dasar? Sebelum ke pembahasan, kita harus mengenali dulu apakah itu pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Di sini, guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun siswa sedang berada di rumah. Untuk aplikasinya sendiri, yang sering dipakai yaitu WhatsApp atau Telegram, juga Zoom, dan Google Meet. Untuk peralatan yang bisa digunakan dalam pembelajaran daring ini ada smartphone, laptop, kemudian juga bisa menggunakan personal computer. Nah, untuk pertanyaannya yaitu apakah pembelajaran daring itu efektif? Banyak orang tua yang menceritakan pengalamannya dalam mendampingi anaknya belajar di rumah. Salah satunya adalah orang tua yang sering marah karena mendapatkan anaknya itu sangat sulit diatur. Beberapa guru yang hanya memberikan materi tertulis dan tugas saja, padahal kita tahu bahwa setiap anak itu memiliki daya tangkap yang berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Jadi seharusnya para pengajar itu setidaknya memberikan pembahasan, entah itu dalam bentuk video ataupun melalui Zoom atau Google Meet. Dan juga yang terakhir ada program TV edukatif yang dinilai kurang bisa dipahami oleh para orang tua yang mendampingi anaknya belajar. Sehingga saat anak bertanya kepada orang tuanya pun harus membuka dulu aplikasi pencarian untuk mempelajari lagi materi yang tadi disampaikan. Berdasarkan survei yang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Federasi Serikat Guru Indonesia terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada bulan April 2020 menyatakan bahwa 79,9% responden yang melibatkan 1.700 siswa SD hingga SMA dari 20 provinsi tidak berinteraksi dengan guru selama PJJ. Sisanya sebagian besar berinteraksi hanya dilakukan dalam konteks pemberian tugas saja. Di Papua sendiri terdapat 54% pelajar yang sama sekali tidak melakukan pembelajaran sejak kebijakan belajar dari rumah itu diterapkan, dikarenakan minimnya infrastruktur yang menjadi alasan utama. Jadi, bagaimanakah cara untuk menanggulangi hal tersebut? Padahal ada begitu banyak cara yang dapat menarik perhatian anak. Contohnya itu seperti video animasi pembelajaran. Seorang guru bisa membuat animasinya sendiri ataupun menampilkan animasi yang ada di YouTube. Jadi untuk menampilkan animasi yang ada di YouTube, pengajar hanya memberikan penjelasan saja untuk siswa yang ingin bertanya dan juga kalaupun ada penjelasan yang kurang lengkap bisa ditambahkan oleh para pengajar. Yang kedua adalah pengajar bisa memainkan game edukatif online seperti contohnya itu Skribbl.io. Game ini meminta seseorang di antara murid ataupun guru untuk menggambar dan nanti harus ditebak oleh murid yang lainnya. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah efektif tidaknya pembelajaran daring itu kembali lagi kepada peran orang tua dan pengajar dalam mendampingi dan memberikan pembelajaran agar lebih mudah dipahami dan disukai oleh anak-anak.
serta harus adanya peran dari pemerintah juga dalam pembangunan infrastruktur di daerah yang jauh dari perkotaan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.